tua kamu. Teman-teman dan saudara-saudara, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Teman-teman, coba saya mau tanya, siapa di sini yang punya tangan? Angkat tangannya. Siapa di sini yang punya kaki? Angkat kakinya. Siapa di sini yang punya mulut? Coba senyum yang lebar. Nah, Allah memberikan kita mulut dan lidah untuk apa ya kira-kira? Benar sekali. Tapi tahu tidak teman-teman, lidah kita ini kecil, tidak ada tulangnya, lembek sekali. Tapi lidah bisa lebih tajam daripada pedang. Kok bisa? Kalau pedang melukai tubuh, ada dokter yang bisa menyembuhkan lukanya sampai sembuh. Tapi kalau lidah kita melukai teman, lukanya susah sembuh. Teman kita bisa sedih, menangis, bahkan ingat terus sampai besar. Rasulullah SAW, Nabi kita yang paling keren dan paling baik anaknya, pernah berpesan. Pesannya singkat, tapi maknanya dalam sekali. Nabi berpesan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi pilihannya cuma dua. Satu, berkata baik, berbicara sopan, mendoakan teman, baca Al-Quran, jujur, puji teman. Dua, diam. Kalau lebih marah, kalau mau mengejek, lebih baik dikunci dulu mulutnya. Teman-teman, pernah pakai pasta gigi atau asal? Coba bayangkan, kalau kita pencet pasta giginya sampai keluar semua, bisa tidak pasta giginya kita masukkan kembali ke telapak giginya sampai rapi? Susah. Nah, kata-kata kita itu persis buat pasta gigi tadi. Kalau kita sudah terlanjur bilang, kamu jelek, kamu bodoh, atau memanggil teman dengan nama ejek-ejekan, kata-kata itu sudah keluar, tidak bisa didalek lagi. Teman kita sudah terlanjur sakit hati. Walaupun kita minta maaf, rasa sedihnya mungkin masih ada. Sebaliknya, kalau kita berkata baik seperti terima kasih ya, maaf ya, atau wah kamu hebat, itu seperti memberi permen yang manis. Teman jadi senang, kita dapat pahala, Allah pun sayang. Teman-teman, menjaga lisan itu memang hebat, tapi kita juga butuh bantuan orang yang paling kita sayang di rumah. Siapa? Yang bunda. Untuk ayah bunda, bapak dan ibu guru, serta para yang hadir di sini, izinkan saya menyampaikan sedikit pesan dari hati kami, anak-anakku. Ayah bunda, kami adalah peniru yang ulung. Kami belajar bicara dalam mendengar apa yang ayah bunda ucapkan di rumah. Jika ayah dan bunda terbiasa berjalan lembut, insya Allah kami akan tumbuh menjadi anak yang sopan. Tapi jika kami sering bentakan atau kata-kata kasar di rumah, kami bingung dan akhirnya kami pun menirunya. Tolong bantu kami menjadi pahlawan penjaga lisan. Jadikanlah rumah kita sekolah pertama yang penuh dengan kata-kata yang baik, ujian, dan kasih sayang. Karena lisan kami adalah cerminan dari apa yang kami dengar dari kalian. Jadi mulai hari ini, yuk sama-sama jadi pahlawan penjaga lisan. Caranya gimana? Ingat terus, saling sebelum sharing atau pikir sebelum bicara. Sebelum berbicara, tanya dulu dalam hati, ini menyakiti orang lain tidak ya? Kalau iya, jangan dibicarakan.
kita menjadi pahlawan penjaga lisan ya. Insya Allah ya di negeri Kalirejo sekarang tidak ada yang unek-unekan, yang buli-bulian, yang menyakiti hati teman. Insya Allah tidak ada. Setiap hari kami selalu mendampingi mereka, ya, Bapak Ibu Guru ya. Kalau ada yang membuli, ada masalah di sekolah, pasti akan kami selesaikan di sekolah, tidak akan dibawa sampai pulang. Di sekolah sudah selesai, sudah minta maaf, 5 menit kemudian mereka bisa bermain kembali ke Putri, Brina ya. Jadi tidak ada yang perlu dibawa pulang dalam permasalahan anak di sekolah. Baik, mari kita lanjutkan acara selanjutnya. Ini sudah siap, cowok-cowok ganteng sekali dari kelas 1, 2, 3 yang akan menampilkan tari gegolong. Hasil ekstrakurikuler di semester 1 kita persilahkan.
itu tadi kelas 1 dari oh semangat loh ibu, soalnya semangat oke ini kalau langsung tadi habis tidak tadi MBB-nya habis tidak tadi? Tidak. Tahu loh hari ini menunya itu adalah dogeng mati semur. Banyak yang tidak dimakan ibu-ibu ternyata setelah kami kumpulkan sepiring nih lagi sudah terkumpul di kantor teman-teman ya. Ini anak-anak tidak tahu apakah karena saking bahagianya hari ini kan didandani palingnya paling mabuk intinya bu. Soalnya itu kan aku udah lumpur, udah makiwat, cipit namanya bu atasnya. Iya enggak? Iya enggak? Oh enggak ya. Karena memang ya menunya tetapi sampai hari ini ya lumayan ya dibeli ya. Lumayan tidak anak-anak juga suka dari ayam sampai tapi untuk tadi karena mungkin baru ya bu. Nah jadi biasanya habis apalagi yang kelas bawah. Ya. Oke baik selanjutnya yuk kita lanjutkan. Tadi sudah kelas 1, 2, 3 yang putra. Sekarang kita lihat kelas 1. Kelas 1 Mbak Iin dan teman-teman Mbak Aswa, Mbak Lisa, Mbak Siska, Mbak Aziza. 5 anak akan menarikan tari pop ami-ami. Sudah siap? Yang putra mau kemana? Jangan dicopot dulu. Duduk di sini. Yuk. Mas Ayi sudah sini dulu ya. Duduk sini. Ya. Oke ya. Yang ini ke belakang. Shoot. Nah, iya. Terus Pak Is paling lucu. Ya. Paling lucu, paling gemes, paling ganteng tuh ya. Ya kan Pak Isnya Pak Is. Mirip-mirip orang lupa ya. Yang kita tampilkan tadi Pak Amami dari siswi kelas 1.
adik teman-teman saya. Ternyata mereka bahagia sekali, cantik-cantik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang sudah pukul 10 kurang 4 menit. Masih ada banyak tampilan Ibu Putri ya. Ada Angguk Jos. Ini mau kacamata sudah punya atau belum? Sudah. Oh, lewat sana. Yuk, sekarang ada 2 anak ini. Jadi ini kemarin saya mau ini Bu Guru, saya mau ini Bu Guru. Jadi kita malah takut sama anak-anak yang mau tampil dulu, ya. Sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing, ya. Kita lihat Angguk Jos. Ya, kita lihat penampilan dari Angguk Jos yang akan ditarikan oleh Mbak Tri dan Mbak Marwa. Silakan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
luar biasa Mbak Rindu dan Mbak Marwa, dua anak ya. Angguknya banyak sekarang, ada angguk manis, ada angguk jus ya. Nanti angguk manisnya terakhir. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, sebelum kita menyaksikan penampilan dari tari Sigrak Pramestri yang akan ditarikan oleh siswi kelas 5 dan 6, mungkin dari Bapak Irwan. Pak Irwan, kami berikan waktu. Semoga ada yang mau disampaikan. Oke, monggo deh, sambutan dari Bapak Ketua kita. Ya, Bapak Ketua Paguyuban Orang Tua Siswa SD Negeri Kalirejo. Kami berserah pada Bapak Irwan. Monggo Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan Pak Sekolah kita hormati, Bapak Ibu Guru kita Doyo kita hormati, Minangku Matang Bapak Ibu Wali SD Kalijo kita hormati. Matur nuwun datang Bapak Ibu yang sedaya sampun mengundang para wali yang menika supados kawruh menghadiri pentas dan seni karya SD Kalijo ingkang sangat meriah dan sangat matur nuwun dhateng Bapak Ibu yang sampun membimbing anak-anak sehingga saged pentas wonten menika papan lan saged ngrawuhaken dumateng sedaya keluarga di Kalijo. Dumateng Bapak Ibu ingkang perlu aturaken masalah kegiatan siang menika, apakah kalau semacam mengadakan hiburan menika sampun terlaksana nggih Pak Bu. Sedaya sampun Bapak kanthi sae kang sekuat dan alhamdulillah ikhwasi saking sedaya ngakuanipun ingkang wau sampun persiapan saged Bapak ingkang dados kita ajengaken perlu aturaken BD pendanaan iuran ingkang sampun diwiraken sedaya sampun tepat. Terus kula umumaken wonten ing kalika tesih kagungan kas 50.000 rupiah ingkang kula rumiyin tesih 100 pinten yang tambahan akan Bapak Ibu sampun telah sampai tersebut selesai jagat jauh mobilnya Mana? ingkang saged aturaken namung mekaten Pak Bu kepada Kabupaten Gengkomakur nuwun pangapunten. Bila kita bertanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau pendapat Duduk. Kabar-kabar hari ini Madero dengan Bapak Era ingkang sampun paring pangandikan minangka Ketua Kabupaten Puas Siswa SD Negeri Dalerejo. Bapak Ibu ingkang kula hormati, matur nuwun nggih Bapak Ibu sedaya niki Bapak Ibu guru yang sampun diparingi subsidi Senin niki wau Butini paringi atau mengembalikan uang yang kemarin. Malah yuk ini salah dulu yuk kelas nih Pak yang ngapunten ini kalian ngambil subsidi Bapak Ibu guru Seninnya untuk hari ini. Matur nuwun nggih Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Nah untuk selanjutnya karena yang cewek cantik-cantik sudah siap tampil, mari kita saksikan bersama. Ini sih cowok mandi ya, kemana ini? Masa tidak melihat teman-temannya? Mas Eza dan teman-teman yuk masuk yuk Mas Eza yuk. Yuk masuk yuk. Lainnya mana Mas Eza? Hanya di sana. Oke, baik kita tampilkan bersama tari Sigrak Pramesti yang akan ditarikan oleh siswi kelas 4, 5, dan 6.
bagus memang ya. Latihan-latihan sendiri, mereka di sekolah kami hanya mendampingi, mengarahkan, dan mereka ternyata ya bisa mandiri ya. Menggunakan sela-sela waktu di kegiatan kami yang kemarin. Alhamdulillah bisa tampil dengan baik untuk Mbak, dimundur. Sigra Pramestri. Kostumnya bagus sekali, semuanya bagus-bagus ya. Siswa kasih ciri-ciri kalau pengen si gede sih, yang gede sih bukan, yang gede tak sih lagi sih ngomong ya. Oke, nah ini kostumnya untuk yang besar-besar, yang kecil-kecil menyesuaikan. Tapi. Selanjutnya ini akan kita tampilkan. Cek dulu juga. Oke, baik. Yang akan tampil dulu adalah Anggo Manis, siswa kelas berapa? 3. Habis itu bapak-bapak, untuk kostum yang ini, alhamdulillah SD Negeri Kalirejo sudah bisa mengandalkan ya Pak Anton 6 pasang 6 setel. Jadi besok untuk yang angkut tidak perlu menyewa lagi, yang lainnya menyewa. Kalau yang itu sudah menjadi hak milik kita, alhamdulillah. Dari dana bos bisa dianggarkan untuk mensupport kegiatan ekstrakurikuler. Semoga untuk kedepannya bisa tambah lagi untuk hasilnya. Kita tampilkan angkut manis yang akan ditampilkan oleh siswi kelas 3. Dipersilakan.
Snacknya ibu-ibu boleh dibagikan kepada anak-anak ya. Nah, oke baik, karena yang terakhir adalah tari warok. Nah, sebelum tari warok kita tampilkan, ada pengumuman dari Bapak Kepala Sekolah terkait kegiatan informasi liburan siang ibu. Monggo Pak Ibu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, karena saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Sebelum sambil menunggu ya Bapak Ibu untuk persiapan, karena anak yang kelas 6 belum selesai ya untuk persiapan. Bapak Ibu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa besok pagi itu adalah waktunya penerimaan rapor untuk Bapak Ibu yang di kelas SMP juga, yang punya putra SMP, di SMP dan kemudian SMA misalnya, itu juga sama ya. Semua penerimaan rapor besok pagi. Tapi seperti biasa Bapak Ibu, karena kegiatan pertemuan orang tua siswa itu sudah dilaksanakan hari ini, maka besok pagi Bapak Ibu tidak perlu rapor di batas sah tidak dan SDPK sudah makin rapor itu tetapi seperti Bapak Ibu studio. Walaupun di dinas apa ya, nggak salah ada apa di dinas pemberdayaan apa ya masyarakat apa itu saya lupa, itu ada meluncurkan gerakan gemar, gerakan apa ya, ambil rapot ayah ambil rapot apa itu tidak apa-apa, tidak usah, karena itu ada di Instagram ya, itu ada katanya gemar gerakan, pokoknya ayah ambil rapot gitu ya. Karena tadi malam anak saya juga besok kerja bapak di malam juga iso. Kita bukan berarti kita tidak mentaati atau himbauan ya, himbauan kalau bisa ya dilaksanakan, kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Itu deh. Besok juga bapak ibu guru yang punya putra putrinya di sekolah, di SMP, SMA, di SD juga ada yang nanti setelah membagikan rapat di rapat juga akan menuju ke sekolah putra putrinya. Kalau ibu-ibu tidak apa-apa. Tapi untuk khusus SMK juga karena sudah terbiasa bahwa hasil belajar siswa rapor itu nanti akan diterimakan oleh bapak ibu. Tapi bahwa itu tidak mengurangi makna ya, karena memang informasi dan juga terkait dengan komunikasi yang perlu disampaikan
tentang hasil rapor sudah disampaikan juga hari ini. Jadi hanya dikira saja informasinya, tetapi untuk kerjaan rapornya tetap besok. Dan yang kedua, di dalam rapor Bapak Ibu itu ada catatan orang tua, ada kotaknya. Jadi model rapor sekarang itu di bawah itu ada catatan orang tua. Monggo bisa diisi, ditulis pakai ballpoint ataupun di kotak. Ya lebih baik kalau bisa diisi, kalau tidak dengan rapor. Catatan orang tua itu tanggapan terhadap hasil rapor, misalnya usaha Bapak Ibu di rumah, ya. Misalnya usaha Bapak Ibu, anaknya sudah saya minta untuk belajar apa, bagaimana menceritakan bagaimana pendampingan putra Bapak Ibu di rumah boleh diisi. Jadi intinya menceritakan pendampingan putra Bapak Ibu di rumah atau menanggapi catatan dari Bapak Ibu guru. Memang formatnya sekarang itu ada bawahnya ada kotak diisi. Diisi boleh diisi, ya. Kalau tidak di monggo. Nah, ini hanya sebagai media komunikasi antara orang tua dengan sekolah. Ada kotaknya. Itu kemudian yang kedua terkait dengan belajar, terkait dengan makan bergizi Bapak Ibu. Kemarin kita juga beri oleh PPD yang mengelola MBG makan bergizi itu selama liburan ditawari 2 kali seminggu. Kita kan liburnya kira-kira 2 minggu ya Bapak Ibu. Lalu ditawari pokoknya selama liburan nanti ada kiriman. Bapak Ibu tidak beratan ya. Jadi seminggu 2 kali nanti ditentukan oleh SPPD-nya itu kan Bapak Ibu khusus berangkat sekolah untuk makan. Berangkat sekolah untuk makan. Bersama Pak G. Itu jadi nanti ya kira-kira jam 8 nanti saudara Bapak Ibu makan bersama, berdoa, kemudian makan bersama, kemudian pulang sarapannya di sekolah. Seminggu 2 kali, jadi nanti selama liburan itu 4 kali, okay? Tapi jadwalnya di lewat grup, karena kita belum diberitahu. Maaf, kalau selalu belum diberitahu harinya. Itu ini larang kan? Belum diberitahu harinya. Lalu yang nanti akan diinformasikan di grup kelas masing-masing atau di paguyuban. Yang terakhir yang ketiga, kalau Bapak Ibu akan berada di rumah libur 2 minggu, masuknya tanggal 5 Januari. Jadi dulunya kan 2 maksudnya dilanjutkan, lalu ada edaran baru masuknya 5 Januari, Senin 5 Januari. Jadi Senin tanggal 5 itu masuk. Jadi selama 2 minggu full itu putra putri Bapak Ibu di rumah, kecuali jadwal masuk untuk MBG gitu. Karena seperti Bapak Ibu yang terakhir sudah siap, maka informasi hanya ini yang dapat kami sampaikan tadi ya. Saya ulangi, yang pertama itu kegiatan yang tetap ikuti, kemudian juga terkait dengan libur. Nanti semoga tidak lupa nih Bapak Ibu terkait dengan penerimaan rapor. Semoga Bapak Ibu ada beberapa nanti ada dicermati catatan seperti Bapak Ibu terkait karena ini masih semester 1, mungkin kelas bawah atau kelas atas banyak hal yang perlu ditingkatkan. Kelas bawah mungkin yang terutama adalah kemampuan baca tulis, dia ada yang menulisnya masih naik ke puncak gunung gitu, bawah. Ada yang berbicara ya, itu membacanya juga masih banyak kendala. Mungkin selama di rumah Bapak Ibu bisa belajar komunikasi terkait itu dan tidak lanjut di sekolah waktu itu. Kemudian ke kelas atas, karena memang ada kebijakan baru terkait
dulu namanya, dulu Bapak Ibu kita semua sudah mengalami ya ujian nasional atau Etanas atau jenisnya nama itu ujian nasional Etanas. Untuk kelas 6 besok ada namanya tes kompetensi akademik. Walaupun kalau yang sekarang itu tidak 100% digunakan untuk kelulusan, tidak digunakan untuk kelulusan, tetapi untuk penerimaan murid baru ya. Dan jenjang berikutnya membuat pendampingan itu Bapak itu kelas 6 karena tidak Etanas atau ujian nasional tapi tes kemampuan akademik ya. Yang kemarin dari minggu yang lalu Rabu Kamis Jumat berarti Bapak Ibu kelas 6 sudah mengikuti latihan pertama tingkat Kaman Award. Hasilnya sudah bisa dilihat. Ya itu hasilnya seperti itu. Ya memang Bapak Ibu ada keluhan di pemerintah mengapa kalau waktu kemarin tes kemampuan akademik ya SMA kenapa kok turun? Ya karena masa-masa kemarin pandemi jadi 3 tahun itu kan 2 tahun hampir 2 tahun Bapak Putra Jawa itu baru sekolah di BDR di rumah. Jelas itu dampaknya besar sekali karena kalau tidak didampingi tatap muka di kelas itu ya memang tidak bisa serta-merta perkembangan kemampuan itu sebaik kalau di kelas. Ya itu memang yang terdahulu yang kelas atas ini mengalami bahwa berbeda dengan kalau tatap muka. Demikian para anak-anak sudah siap informasi yang dapat sampaikan. Terima kasih sekali bahwa itu masih berkenan dari di sini. Selanjutnya monggo Bu Asih, saya persilakan penampilan terakhir atau dulu. Demikian tadi informasi yang telah disampaikan oleh kepala sekolah dan ibu kedua minggu. Senang atau tidak anak-anakku sekalian? Senang atau tidak? Senang. Ya. Setelah ini tampilan terakhir dari kelas 4, kelas 6. Setelah ini nanti yang pentas akan foto bersama di sini. Jamaknya tinggal diopeni, kok datang boleh nanti foto semuanya tidak jadi saya ngambil ya. Nanti foto bersama sebelum acara dulu. Penampilan terakhir yakni tari waro dari siswa kelas 4 dan kelas 6. Dipersilakan.
Luar biasa sekali tampilan dari para kelas 4 dan kelas 6. Nah, mereka latihan sendiri Bapak Ibu. Setelah ujian kemarin bingung. Kelas 4 mau tampil apa ya? Ya, akhirnya mendapat ide. Ayo, oke. Kita carikan kostumnya Madura Aida dan mereka bersemangat sekali. Baik, sebelum acara kita tutup sekarang, yang putra semua